Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoriq Syamil dengan NIM S1S1211095. Sebelumnya saya dari kelompok 8 multimedia. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama itu ada S1S1211023 Asmin, S1S1211051 Aulia Adil Mulia, S1S1211071 Muhammad Ikhwan Nur Ansori Bahtiar, kemudian saya sendiri 095 Thoriq Syamil, kemudian ada S1 S1 220008 Devi Natalia Nurtiani, kemudian S1 S1 22053 Fikra Idul Dwi Anugrah, kemudian S1 S1 22093 Diki Artika Wiratama, dan yang terakhir S1 S1 22136 Rama Kurba Putra. Nah, di sini saya akan masuk untuk materi pertama, yaitu kompresi audio ADPCM yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, apa itu ADPCM? ADPCM atau Adaptive Differential Pulse Code Modulation adalah suatu metode kompresi sinyal audio yang digunakan untuk mengurangi jumlah bit yang dibutuhkan untuk merepresentasikan suara digital tanpa kehilangan kualitas audio yang signifikan. Metode ini memanfaatkan perbedaan antara nilai sampel audio yang berurutan, dan algoritma ADPCM akan menyesuaikan langkah kuantisasi berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan melakukan adaptasi terhadap perbedaan tersebut, ADPCM dapat menghasilkan representasi yang lebih efisien dari sinyal audio dibandingkan dengan metode pengkodean sinyal linear. Selanjutnya di sini ada tujuan penggunaan audio ADPCM. Yang pertama, efisiensi bandwidth. ADPCM dirancang untuk mengempresi sinyal audio dengan cara yang efisien, mengurangi jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan suara digital. Hal ini sangat penting dalam situasi di mana bandwidth terbatas, seperti dalam komunikasi suara digital melalui jaringan atau saluran transmisi yang memiliki kapasitas terbatas. Kemudian, 2. Penyimpanan data audio yang efisien. Dalam penyimpanan data audio, terutama pada perangkat dengan kapasitas terbatas seperti perekam atau pemutar audio digital, ADPCM memungkinkan penyimpanan yang lebih efisien. Dengan mengurangi ukuran file audio, lebih baik data audio dapat disimpan dalam ruang penyimpanan yang terbatas tanpa mengorbankan kualitas audio secara signifikan. Kemudian yang ketiga, pemindahan data yang cepat dan efisien. ADPCM juga dapat digunakan untuk mentransmisikan data audio dengan lebih efisien melalui jaringan atau saluran transmisi. Dengan mengurangi jumlah bit yang dibutuhkan, proses pemindahan data yang lebih efisien menjadi lebih cepat, yang sangat berarti dalam aplikasi yang mengharuskan transmisi real time seperti panggilan suara online atau konferensi video. Nah, kemudian kita masuk di konsep dasar ADPCM. Yang pertama itu ada pengkodean diferensial. Pengkodean diferensial berarti bahwa perbedaan antara nilai sampel audio berurutan dihitung daripada mengkodekan nilai absolut dari setiap sampel. ADPCM hanya mengkodekan perbedaan antara mereka. Nah, kemudian yang kedua itu ada kuantisasi. Nilai perbedaan tersebut dikuantisasi ke level tertentu. Kuantisasi di sini maksudnya itu adalah proses pembuatan nilai ke level yang representatif. Tingkat kuantisasi ini dapat bervariasi dan disesuaikan dengan kondisi sinyal
pada saat itu. Nah, kemudian ada pengkodean. Nilai-nilai yang telah dikuantisasi diencoding ke dalam format yang dapat dipindahkan atau disimpan sehingga menghasilkan sinyal audio yang dikompresi. Nah, di sini ada contoh penerapan ADPCM. Nah, yang pertama itu di sini ada itu sistem komunikasi suara digital. Kita bisa lihat ADPCM ini sering digunakan dalam komunikasi suara digital seperti Voice over Internet Protocol dan telekonferensi. Ini membantu dalam mentransmisikan suara secara real time melalui jaringan dengan efisiensi bandwidth yang tinggi. Nah, contoh penerapannya pada aplikasi Voice over Internet Protocol ini, ADPCM digunakan untuk mengkompresi dan mentransmisikan suara melalui jaringan internet, memungkinkan percakapan suara yang jernih tanpa membebani bandwidth secara berlebihan. Nah, kemudian di sini ada penyimpanan audio. ADPCM digunakan untuk mengurangi ukuran file audio tanpa mengorbankan kualitasnya. Nah, ini berguna dalam penyimpanan audio pada perangkat dengan kapasitas terbatas. Nah, bisa kita lihat untuk contoh penerapannya pada perekam atau pemutar audio digital. ADPCM dapat digunakan untuk mengurangi ukuran file audio, memungkinkan penyimpanan lebih banyak lagi, memungkinkan penyimpanannya lebih banyak lagu atau rekaman dalam ruang penyimpanan yang terbatas. Kemudian ada aplikasi. ADPCM juga di sini diterapkan dalam berbagai aplikasi termasuk perangkat medis, permainan video, perangkat audio konsumen. Nah, untuk contoh penerapannya sendiri, pada perangkat medis yang merekam suara, ADPCM ini dapat membantu menghemat ruang penyimpanan tanpa mengurangi kualitas informasi audio yang kritis. Begitu. Nah, jadi untuk contoh penerapan ADPCM ini ada 3. Begitu. Ada untuk komunikasi secara suara digital, penyimpanan audio, dan aplikasi. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan. Nah, yang pertama itu ada perbandingan dari kualitasnya. Bisa kita lihat untuk di sini saya melakukan perbandingan antara dua, yaitu perbandingan antara audio asli dan ADPCM ini. Yang pertama itu dalam kualitas. Bisa dilihat kalau audio asli itu untuk kualitasnya menghasilkan kualitas suara yang tidak dikompresi dan sesuai dengan kualitas asli sumbernya. Nah, untuk ADPCM ini, meskipun ADPCM dirancang untuk mempertahankan kualitas audio yang dapat diterima begitu. Jadi, bisa dibilang dia itu mempertahankan kualitas audio yang dapat diterima dibandingkan tadi dengan audio asli yang dikatakan bahwa suara yang tidak dikompresi dan sesuai dengan kualitas asli sumbernya begitu. Nah, kemudian ada ukuran file. Untuk audio asli, ukuran file audio asli biasanya lebih besar karena merepresentasikan sinyal tanpa kompresi. Nah, untuk ADPCM sendiri ini, ukuran file audio yang telah melalui proses ADPCM akan lebih kecil karena sinyal audio telah dikompresi. Selanjutnya, yang ketiga, ada ketelitian. Nah, di dalam audio asli memiliki ketelitian yang lebih tinggi karena merepresentasikan sinyal tanpa adanya kuantisasi atau pengurangan nilai. Nah, sementara untuk ADPCM mengalami kuantisasi dan pengurangan nilai yang dapat menyebabkan kehilangan sebagian detail atau presisi ketelitian audio. Selanjutnya ada penggunaan. Untuk audio asli digunakan situasi di mana kualitas audio tanpa kompromi sangat diutamakan seperti dalam produksi musik atau mastering audio.
Nah, untuk ADPCM digunakan di situasi di mana efisiensi penggunaan bandwidth atau ruang penyimpanan menjadi lebih penting, seperti dalam aplikasi komunikasi suara digital atau penyimpanan audio pada perangkat dengan kapasitas terbatas. Selanjutnya, nah di sini ada poin penting yang bisa saya tambahkan untuk materi mengenai kompresi audio ini atau pada ADPCM. Nah, di sini ada tujuan utama. Nah, ADPCM ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan ruang penyimpanan dalam pengolahan sinyal audio. Dengan memanfaatkan perbedaan antara nilai sampel audio berturut-turut, ADPCM mencapai kompresi audio tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan. Selanjutnya ada proses dasar. Nah, proses ADPCM melibatkan differential encoding, quantization, algoritma adaptif, dan encoding. Differential encoding menghitung perbedaan antara nilai sampel audio, kemudian nilai perbedaan tersebut kuantisasi dan diadaptasi berdasarkan karakteristik sinyal audio. Nah, kemudian ada penerapan yang luas. Nah, ADPCM di sini diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam sistem komunikasi suara tadi yang saya jelaskan itu ada eh, voice over internet protocol. Nah, penyimpanan audio pada perangkat terbatas dan aplikasi lain yang mengharapkan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, kemudian ada tantangan yang dihadapi. Meskipun memberikan manfaat, implementasi ADPCM juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk potensi penurunan kualitas audio, pemilihan parameter yang kompleks, dan adaptasi pada sumber yang terbatas. Begitu. Kemudian yang terakhir ada optimasi parameter. Nah, pemilihan parameter yang tepat sangat penting dalam implementasi ADPCM ini. Parameter ini harus dipilih dengan cermat untuk memastikan keseimbangan antara efisiensi kompresi dan kualitas audio yang diterima. Jadi, eh, untuk materi dari saya mengenai kompresi audio pada ADPCM itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Nur Ansori dengan NIM S1S1 21071. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi dari Linear Predictive Coding atau yang disingkat LPC. Langsung saja kita masuk ke definisi Linear Predictive Coding atau LPC. LPC adalah suatu metode analisis sinyal yang digunakan dalam pemrosesan suara. Tujuannya adalah mempresentasikan sinyal suara dengan menggunakan model prediktif linear. Dalam konteks ini, linear merujuk pada hubungan matematis yang linear antara sampel suara yang berurutan. Dengan kata lain, LPC mencoba untuk menyusun prediksi linear berdasarkan data suara sebelumnya. Kemudian di sini kita masuk ke materi tujuan utama LPC. Yang pertama itu pemodelan karakteristik spektral. LPC bertujuan untuk memahami dan mereplikasi karakteristik spektral dari sinyal suara. Ini melibatkan identifikasi dan pemodelan pola frekuensi yang terkandung dalam sinyal tersebut. Kemudian yang kedua, sini efisiensi representasi sinyal. Salah satu tujuan utama LPC adalah menciptakan representasi sinyal yang efisien dengan menerapkan pendekatan prediktif.
LPC memungkinkan kita menggambarkan sinyal suara dengan menggunakan sejumlah koefisien prediktif, mengurangi jumlah informasi yang perlu disimpan atau diproses. Kemudian yang ketiga, aplikasi dalam pengolahan suara. Sini LPC banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengenalan suara, sintetis suara, dan kompresi audio. Dengan memahami struktur spektral sinyal suara, LPC memberikan kontribusi besar pada pengembangan teknologi suara. Kemudian yang keempat di sini meningkatkan efisiensi algoritma. LPC juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi algoritma analisis sinyal. Dengan fokus pada aspek prediktif, LPC memungkinkan kita untuk mengurangi dimensi data yang dihasilkan dalam proses analisis. Jadi di sini dengan menggabungkan konsep prediksi linear dan representasi spektral, LPC menjadi instrumen penting dalam pemrosesan suara dengan aplikasi yang luas dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, lanjut di sini kita akan menjelaskan keunggulan dan kekurangan dari LPC atau Linear Predictive Coding. Keunggulan yang pertama yaitu dari LPC, efisien dalam representasi sinyal. Maksudnya itu salah satu keunggulan utama LPC adalah kemampuan menciptakan representasi sinyal yang efisien. Dengan memanfaatkan koefisien prediktif, LPC mengurangi kompleksitas data suara, memudahkan menyimpan dan pemrosesan. Untuk keunggulan yang kedua dari LPC yaitu aplikasi dalam pengenalan suara. LPC terbukti sangat efektif dalam pengenalan suara dengan memodelkan pola spektral. LPC membantu sistem mengidentifikasi karakteristik unik dari suara individu, memperkuat aplikasi seperti pengamanan suara atau autentikasi. Lanjut, di sini yang ketiga, sintetis suara yang realistis. Dalam sintetis suara, LPC dapat menghasilkan suara yang lebih realistis dengan mereplikasi karakteristik spektral sumber suara. Ini berguna dalam industri hiburan dan pembuatan suara komputer. Kemudian, keunggulan yang keempat yaitu peran kunci dalam kompresi audio. Nah, LPC digunakan secara luas dalam kompresi audio. Dengan merinci pola spektral, LPC membantu mengidentifikasi informasi yang kurang esensial untuk meminimalkan ukuran file tanpa kehilangan kualitas suara secara signifikan. Baik, di sini kemudian kita masuk ke kekurangan dari LPC. Kekurangan yang pertama, sensitif terhadap gangguan. Nah, LPC dapat menjadi sensitif terhadap gangguan atau kebisingan dalam sinyal suara. Gangguan ini dapat mempengaruhi akurasi model prediktif, terutama jika sinyal suara memiliki tingkat kebisingan yang tinggi. Kemudian kekurangan yang kedua dari LPC yaitu keterbatasan pada sinyal non-stasioner. Nah, di sini LPC lebih cocok untuk sinyal yang bersifat stasioner, yang berarti karakteristiknya tidak berubah sepanjang waktu. Pada sinyal non-stasioner seperti suara manusia yang berubah-ubah, LPC mungkin dapat memberikan representasi yang optimal. Kemudian kita masuk ke kelemahan yang ketiga dari LPC yaitu pengolahan yang membutuhkan komputasi. Proses analisis LPC membutuhkan komputasi yang signifikan,
terutama untuk menghitung koefisien prediktif. Ini dapat menjadi tantangan di lingkungan dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian, kekurangan yang terakhir dari LPC yaitu kurang efektif untuk beberapa jenis sinyal. Nah, terdapat jenis sinyal tertentu seperti suara musik yang kompleks, di mana LPC mungkin kurang efektif dalam merepresentasikan karakteristik spektral dengan akurat. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan dengan memahami keunggulan dan kelemahan LPC, kita dapat menilai konteks terbaik untuk penerapannya dan mencari solusi yang lebih baik di bidang-bidang tertentu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai definisi LPC, tujuan utama LPC, dan keunggulan dan kelemahan dari linear predictive coding. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Adil Mulia dengan NIM S1S1 21051. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi kompresi audio yaitu MP3 dari kelompok 8. Baik, di sini yaitu apa itu MP3? Kompresor audio MP3 adalah perangkat atau perangkat keras yang digunakan untuk mengurangi dinamika dalam rekaman audio berformat MP3 atau MP3. Dinamika audio mengacu pada perbedaan antara level suara paling keras dan paling lembut dalam rekaman. Kompresi audio bertujuan untuk mengurangi perbedaan ini dengan mengurangi level suara paling keras, sehingga level suara keseluruhan menjadi lebih seragam. Penjelasan lebih lengkap tentang MP3 itu MPEG 1 audio layar 3 atau MP3 adalah salah satu format berkas pengkodean suara yang memiliki kompresi yang baik, meskipun bersifat lossy, sehingga ukuran berkas bisa memungkinkan menjadi lebih kecil. Kompresi audio ke dalam format MP3 adalah menghilangkan aspek-aspek kompresi audio yang tidak signifikan pada pendengaran manusia untuk mengurangi besarnya file audio. Kompresi audio kompresi adalah bentuk kompresi data yang dirancang untuk mengurangi kebutuhan bandwidth transmisi digital audio stream dan ukuran penyimpanan file audio. Dengan menghilangkan aspek-aspek kompresi yang tidak signifikan, maka dapat mengurangi besarnya ukuran file audio. Cara ini memiliki efektivitas yang cukup signifikan apabila sebuah CD audio atau dalam format CDAA, CDDA dengan kapasitas sekitar 640 MB hanya mampu menyimpan rekaman sepanjang 70 menit. Maka format MP3 memungkinkan sebuah file audio dengan data rate 128 kbps sepanjang 1 menit hanya menghabiskan spasi sebesar 1 MB pada media penyimpanan. Metode kompresi audio itu ada dua. Yang pertama, metode transformasi menggunakan algoritma seperti MDCT atau Modified Discrete Quotient Transfer untuk mengkonversikan gelombang bunyi ke dalam sinyal digital agar tetap dapat didengar oleh manusia, yaitu 20 Hz sampai dengan 20 kHz, yaitu menjadi frekuensi 2S sampai dengan 4 kHz dan 96 dB. Sedangkan metode waktu menggunakan LPC atau Linear Predictive Coding, yaitu menggunakan untuk speech dalam kurung pidato, di mana LPC akan menyesuaikan sinyal data pada suara manusia, kemudian mengirimkan
mengirimkannya ke pendengar. Jadi, layaknya komputer yang berbicara dengan bahasa manusia dengan kecepatan 2,4 kbps. Baik, sebelum masuk ke kualitas audio MP3, di sini saya akan menjelaskan sedikit karakteristik dari MP3 yang memanfaatkan kelemahan pendengaran pada manusia. Yang pertama, ada model psikoakustik, yaitu di mana model psikoakustik adalah model yang menggambarkan karakteristik pendengaran pada manusia. Salah satu karakteristik pendengaran manusia adalah memiliki batas frekuensi 20 Hz sampai dengan 20 Hz, di mana suara yang memiliki frekuensi yang berada di bawah ambang batas ini tidak dapat didengar oleh manusia. Sehingga suara seperti itu tidak perlu dikodekan. Yang kedua, ada auditory masking. Manusia tidak mampu mendengarkan suara pada frekuensi tertentu dengan amplitudo tertentu. Jika pada frekuensi di dekatnya terdapat suara dengan amplitudo yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga, ada critical band. Critical band merupakan daerah frekuensi tertentu di mana pendengaran manusia lebih pekat pada frekuensi-frekuensi rendah, sehingga alokasi bit dan alokasi subband pada filter critical band lebih banyak dibandingkan frekuensi lebih tinggi. Dan yang terakhir ada yang keempat, joint stereo. Terkadang dua channel stereo mengirimkan informasi yang sama. Dengan menggunakan joint stereo, informasi yang sama ini cukup ditempatkan dalam salah satu channel saja dan ditambah dengan informasi tertentu. Dengan teknik ini, bitrate dapat diperkecil. Itu saja penjelasan tentang karakteristik MP3 dengan kelemahan pendengaran manusia. Lanjut ke kualitas audio MP3. Ketika melakukan encoding audio lossy, seperti membuat file MP3, akan ada barter antara ukuran file dengan kualitas suara hasil. Biasanya saat pembuatan file MP3 dilakukan pengaturan bitrate yang menentukan beberapa banyak kbs data rate file audio tersebut. Lebih tinggi bitrate, semakin besar file yang dikompresi, dan pada umumnya kualitas suara akan terdengar semakin dekat dan file aslinya. Bitrate yang terlalu rendah biasanya akan muncul artefak kompresi, misalnya muncul suara yang tadinya tidak hadir di dalam rekaman asli, mungkin terdengar dalam reproduksi file audio. Beberapa audio yang sulit untuk dikompresi karena keacakan. Saat audio jenis yang dikompresi, artefak seperti dering atau gema biasanya didengar. Contoh tepuk tangan dikompresi dengan bitrate yang relatif rendah, maka akan muncul artefak kompresi. Selain bergantung pada bitrate, kualitas audio MP3 juga bergantung pada encoder yang digunakan dan dengan tingkat kesulitan sinyal audio untuk disandikan atau encode. Karena tiap encode MP3 akan memiliki algoritma yang berbeda, maka tiap encoder akan menghasilkan kualitas audio MP3 yang berbeda, walaupun sinyal audio dan bitrate yang digunakan adalah sama. Baik, itu saja penyampaian materi saya dengan judul MP3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Kubra Putra dengan NIM E1122136. Di sini saya akan melanjutkan materi kompresi video MPEG. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan dengan jelas dan lengkap tentang MPEG. Jadi ayo kita mulai. Arti dan singkatan MPEG. MPEG merupakan singkatan dari Moving Picture Expert Group, yaitu kelompok ahli yang mengembangkan standar kompresi dan dekompresi data multimedia. Sejarah dan perkembangan MPEG. Pada tahun 1988, MPEG didirikan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE dengan tujuan mengembangkan standar kompresi video dan audio. Kedua, pada tahun 1991, bekerja sama dengan International Organization for Standardization atau ISO, standar kompresi MPEG 1 diperkenalkan, memungkinkan streaming video dan berkualitas melalui internet. Yang ketiga itu tahun 1994.
MPEG 2 menjadi standar untuk format DVD dan penyiaran televisi digital. Standar dan spesifikasi MPEG. Standar MPEG memiliki beberapa standar termasuk MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, MPEG 7, dan MPEG 21, masing-masing dengan fokus dan spesifikasi yang berbeda. Spesifikasi kompresi MPEG mencakup kodek video dan audio serta format film yang kompatibel dengan berbagai perangkat multimedia. Fungsi dan aplikasi MPEG. Untuk fungsi pertama adalah kompresi data. MPEG digunakan untuk mengompresi data video dan audio sehingga dapat disimpan atau ditransmisikan dengan lebih efisien. Streaming. Dengan format MPEG, video dan audio dapat di-streaming secara real-time melalui internet, meningkatkan pengalaman pengguna dalam menonton konten multimedia. Interoperabilitas. Standar MPEG memungkinkan berbagai perangkat dan aplikasi multimedia berbeda untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Peran MPEG dalam multimedia. Mengacu pada standar kompresi dan dekompresi MPEG, format ini memainkan peran penting dalam pengembangan dan penyebaran produk dan layanan multimedia. Untuk perbandingan MPEG dan DivX, MPEG itu merupakan standar kompresi dan dekompresi multimedia, sedangkan DivX dekompresi piranti lunak atau kompresi video. Didukung secara luas oleh industri dan perangkat multimedia, sedangkan DivX populer di kalangan pengguna internet untuk mengunduh dan berbagi video. Untuk MPEG, kualitas yang konsisten tetapi ukuran file yang lebih besar. Untuk DivX, kualitas tergantung pada faktor-faktor seperti pengaturan kompresi dan sumber aslinya. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Aidul Dwi Anugrah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis MPEG 1, MPEG 2, MPEG 3, MPEG 4, MPEG 7, MPEG 21, dan juga kelebihan dan kekurangan MPEG dan juga contoh aplikasi pada MPEG. Nah, sebelumnya kenapa tidak saya menjelaskan apa itu MPEG? Karena itu akan dijelaskan oleh teman saya yang dimana dia akan menjelaskan tentang penjelasan MPEG, sejarah MPEG, bagaimana MPEG bekerja, fungsi aplikasi, dan juga perbandingan MPEG dengan DIV. Baik, langsung saja jenis-jenis MPEG. Nah, jenis-jenis MPEG itu ada 6. Yang pertama MPEG 1, format video yang cocok untuk transmisi video non-interlaced, yaitu video yang tidak memiliki garis-garis horizontal pada layar. Resolusi video yang dihasilkan adalah MPEG 1 adalah 352 x 240 pixel dengan kecepatan 30 fps. Yang kedua, MPEG 2, formasi video yang digunakan oleh DVD, televisi digital, dan televisi definisi tinggi atau HDTV. Resolusi video yang dihasilkan oleh MPEG 2 adalah 720 x 480 pixel dan 1280 x 720 pixel, yang dimana dengan kecepatan 60 fps atau frame per second. MPEG 3, format video yang awalnya dikembangkan untuk HDTV, tetapi kemudian dibatalkan dan disatukan dengan MPEG 2. MPEG 4, format video yang mendukung grafik animasi, objek-objek media, hak cipta digital, dan interaktivitas. MPEG 4 menggunakan konsep media blok, yaitu blok-blok yang terdiri dari video objek, audio objek, dan sintetik objek. MPEG 7, format yang menyediakan metode untuk mendeskripsikan isi media seperti judul, genre, penulis, dan lain-lain. MPEG 7 memudahkan pencarian dan pengambilan data media yang disimpan. Nah, yang terakhir, jenis MPEG yang terakhir adalah MPEG 21, format yang menyediakan kerangka kerja untuk aplikasi multimedia seperti distribusi, transaksi, dan akses. MPEG 21 menggunakan konsep digital item, yaitu unit dasar terdiri dari konten, metadata, dan juga hak cipta. Kita lanjut lagi. Untuk kelebihan dan kekurangan MPEG, yaitu kelebihan yang pertama adalah format file berlaku untuk standar Windows sehingga mudah diputar di berbagai perangkat. Yang kedua, gambarnya yang dihasilkan lebih tajam dan jernih karena menggunakan teknik kompresi yang efisien seperti yang dibilang tadi jenis-jenisnya jenis HDTV. Yang ketiga, dapat mendukung berbagai jenis audio seperti AAC, MP3, H3, dan juga lain-lain. Nah, untuk yang kekurangannya itu yang pertama, resolusi gambar yang terbatas karena tidak dapat menyesuaikan dengan aspek rasio layar.
Kedua, kemampuan penempatan suara dan gambar masih kurang karena tidak dapat mengatur timing dan sinkronisasi dengan baik. Dan kekurangan yang terakhir adalah rentan terhadap kerusakan data karena menggunakan teknik kompresi yang lossy. Contoh aplikasi MPEG. Nah, contoh yang pertama itu kita sering lihat ya di penyiaran televisi. Nah, untuk penyiaran TV itu menggunakan MPEG 2, digunakan secara luas dalam penyiaran televisi digital, menghadirkan kualitas gambar yang baik dengan kecepatan transmisi yang efisien. Jadi kenapa menggunakan MPEG 2? Karena kecepatan transmisi itu sangat baik. Nah, untuk streaming video, aplikasi streaming seperti YouTube, Netflix, dan Disney Plus menggunakan format kompresi MPEG 4 untuk mengirimkan konten berkualitas tinggi kepada pengguna. Nah, yang terakhir itu adalah tanda digital. Ini biasanya kita sering temu di jalan-jalan, yang dimana untuk penggunaan tanda digital atau billboard digital, MPEG 4 memudahkan untuk menayangkan konten visual berkualitas tinggi di berbagai lokasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Natalia Nurtiani dengan NIM S1122008. Sini saya akan melanjutkan materi dari kompresi video yaitu DIVS. DIVS awalnya berasal dari Digital Video Express yang mengacu pada sistem penyewaan film. DIVS ini menggunakan metode kompresi video yang menggunakan teknologi kompresi berbasis MPEG-4 untuk mengurangi ukuran file video tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan, yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan dan berbagi video dengan ukuran file yang lebih kecil. Sejarah perkembangan DIVS. Pada tahun 1988, DIVS awalnya diperkenalkan sebagai sistem penyewaan film digital oleh Circuit City dengan model bisnis yang kontroversial yang memungkinkan konsumen untuk menyewa film untuk melakukan pemutaran yang secara terbatas dengan opsi pengguna diharuskan untuk membayar lagi atau membeli film tersebut secara permanen dengan batas waktu tertentu. Kemudian pada tahun 2000, sistem penyewaan tersebut gagal dan DIVS mengalami perubahan fokus menjadi format video kompresi berbasis MPEG-4. Sejak saat itu, DIVS telah menjadi format video yang populer dengan tingkat kompresi tinggi tanpa mengorbankan kualitas visual sebagai solusi efisien untuk menyimpan dan berbagi video digital. Meskipun asal-usul nama DIVS ini dari Digital Video Express, arti dari singkatan tersebut kemudian diubah menjadi tidak spesifik. DIVS terus berkembang dan mendukung berbagai aplikasi industri, termasuk streaming, distribusi konten digital, dan penyiaran, yang menjadikannya relevan dalam era konten digital yang terus berkembang. Hingga sekarang, DIVS terus mengalami inovasi dan pengembangan terbaru dengan meningkatkan performa kompresi dan kompatibilitas dengan perangkat multimedia. Meskipun ada beberapa format video lainnya, DIVS tetap memainkan peran penting dalam industri kompresi video dan terus mendukung efisiensi penyimpanan dan pengiriman konten multimedia di era konten digital yang terus berkembang. DIVS yang pada awalnya diperkenalkan sebagai sistem penyewaan film digital oleh Circuit City, DIVS ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, kompresi video berkualitas tinggi. DIVS dirancang untuk memberikan tingkat kompresi yang tinggi tanpa mengorbankan kualitas visual yang signifikan. Kemudian yang dirancang untuk memungkinkan para penggunanya
untuk menyimpan video dalam ukuran video yang lebih kecil tanpa mengorbankan detail visual yang penting. Kemudian yang kedua, pemutaran di perangkat multimedia. Format DIVS mendukung pemutaran video di berbagai perangkat multimedia, termasuk pemutaran DVD, perangkat streaming, dan perangkat berbasis komputer, yang membuatnya jadi kompatibel dengan sejumlah besar perangkat. Kemudian ketiga, pemakaian umum dalam streaming dan distribusi konten. DIV banyak digunakan dalam penyiaran digital dan distribusi konten multimedia. Tingkat kompresi tinggi membuatnya efisien dalam mengurangi kebutuhan bandwidth untuk streaming dan mengoptimalkan penyimpanan untuk distribusi konten digital. Yang keempat, efisien penyimpanan. Karena kemampuannya menghasilkan file video dengan ukuran yang lebih kecil, DIVS juga membantu dalam mengoptimalkan penyimpanan video digital di perangkat penyimpanan dan server. Dan yang kelima, penghematan bandwidth. Dengan ukuran file yang lebih kecil, DIVS membantu menghemat bandwidth dalam proses streaming video online. Hal ini mendukung penyedia konten dalam mengirimkan konten berkualitas tinggi kepada pengguna tanpa mengalami kendala bandwidth. Dan yang keenam, dukungan untuk video bergerak. DIVS memiliki fitur yang mendukung video bergerak, motion video, yang membuatnya cocok untuk berbagai jenis konten termasuk film, video klip, dan konten multimedia lainnya. Itu saja yang saya jelaskan materi tentang DIVS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Ardika Wiratama dengan NIM S1S1222093. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi. Di sini kita akan melanjutkan yaitu manfaat. Manfaat DivX yaitu ukuran file yang lebih kecil, dan DivX menggunakan teknologi kompresi video yang efisien sehingga memungkinkan pengguna untuk menyimpan video dengan ukuran file yang lebih kecil tanpa kehilangan kualitas yang signifikan. Yang kedua itu pengiriman dan berbagi videonya itu cepat karena ukuran filenya yang kecil, jadi dia bisa mengirim melalui internet dengan lebih cepat. Nah, yang ketiga ada kualitas video yang baik. Nah, meskipun ukuran file dikurangi, DivX berusaha mempertahankan kualitas video yang baik. Nah, selanjutnya ada dukungan perangkat luas. DivX didukung oleh banyak perangkat pemutar dan perangkat lunak sehingga memudahkan pemutar video DivX pada berbagai platform. Nah, yang terakhir itu pemutaran video berkualitas tinggi. DivX mendukung pemutaran video dalam kualitas tinggi termasuk resolusi tinggi atau HD, memberikan pengalaman visual yang lebih baik pada pengguna. Oke, kita lanjut. Di sini ada kelebihan dan kekurangan DivX. Nah, kelebihannya itu ukuran file lebih kecil, kualitas video yang dapat diterima. Nah, ini seperti tadi, meskipun dikompresi filenya, tapi dia mempertahankan kualitas videonya dengan baik. Terus dukungan perangkat yang luas dan cepat untuk dikirim dan di-downloadnya itu cepat. Sementara kekurangannya adalah keterbatasan dukungan pada perangkat tertentu. Meskipun banyak perangkat yang mendukung DivX, tidak semua perangkat pemutar atau perangkat lunak dapat memutarnya. Terus kehilangan kualitas secara minimal. Meskipun kualitas video dapat diterima, masih ada kehilangan kualitas yang terjadi selama proses kompresi. Terus yang ketiga itu format alternatif yang lebih efisien tersedia. Dengan munculnya format video terbaru, beberapa mungkin lebih efisien dalam hal kompresi atau kualitas dibandingkan dengan DivX. Jenis DivX. DivX memiliki beberapa versi atau jenis yang mengalami perkembangan dan pembaruan seiring waktu. Beberapa jenis DivX yang pernah ada antara lain DivX 3, DivX 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Setiap versi mungkin menawarkan
peningkatan kinerja dan fitur baru dalam proses kompresi video. Penting untuk memastikan bahwa perangkat pemutar atau perangkat lunak Anda mendukung jenis DivX tertentu dan untuk dapat memutar file dengan sukses. Nah, aplikasi pendukungnya itu ada VLC Media Player, ada KM Player, ada GOM Player, ada DivX. Nah, VLC itu sebuah pemutar media sumber terbuka yang populer dan mendukung berbagai format termasuk DivX. Nah, kalau KM Player itu merupakan aplikasi media yang komprehensif dan sama ya, pemutar juga. Terus GOM dan DivX Player. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.